Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ustazah Ifa Mustasyrifah MPD. Yang saya hormati, saya cintai, dan insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, ummahat Majelis Ilmu Salsabila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul lagi, berjumpa kembali di Majelis Ilmu Salsabila dalam kajian online pekanan setiap hari Selasa. Hari ini yang berjudul Hak, Kewajiban, dan Komunikasi Suami Istri. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, watifillah solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka kajian pada siang hari ini dengan membaca Al-Quran ala hadhihi niyah wa likullitin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kajian kita pada siang hari ini. Baik, akhwati fillah sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini temanya sangat menarik dan pastinya kita alami pada kehidupan kita sehari-hari, baik yang berkeluarga, yang sudah berkeluarga baru hitungan hari, bulan, tahunan, atau puluhan tahun, yang sudah mempunyai anak atau yang belum berkeluarga. Ini adalah bekal yang luar biasa yang pastinya sangat kita butuhkan dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Apa itu hak, kewajiban, dan bagaimana komunikasi suami istri yang baik menurut syariat Islam. Apakah kita sudah mendapatkan hak sebagai seorang istri, sudah melakukan kewajiban sebagai seorang istri, ataukah kita selama ini lalai dan tidak kita menyadarinya? Apalagi di sistem kapitalisme ini yang sering kita tanpa sadar telah melalaikan kewajiban-kewajiban kita mungkin, dan ini saatnya kita untuk mempelajarinya sehingga nantinya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita berumah tangga insyaallah, agar kita menjadi pribadi baik seorang istri, seorang ibu yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akhwati fillah sholihah, di tengah-tengah kita sudah ada ustazah kita yang sudah tidak asing lagi, Ustazah Ifa Mustasyrifah MPD, yang akan memberikan materinya. Apa kabar Ustazah Ifa? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, semoga ya. Ustazah sekeluarga diberikan kesehatan selalu ya. Suara saya terdengar jelas? Tafadholi Ustazah untuk memberikan materinya. Terdengar Ustazah? Jelas? Iya. Ya, silakan semoga Ustazah, tafadholi. Baik. Semoga sinyalnya aman ya, aman dan Amin. terkendali. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya Bu Dr. Devti yang sudah membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu kembali melanjutkan agenda pekanan kita. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Dan semoga kita juga semua di sini menjadi bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ya. Alhamdulillah di sini sudah berkumpul umahat semuanya. Ada yang baru, ada yang sudah sering hadir. Alhamdulillah saya berbangga punya teman semuanya di sini ya. Jadi saya menganggapnya ibu-ibu semua adalah sahabat saya, sahabat untuk meraih jalan ke surga insya Allah. Amin ya robbal alamin ya. Karena kita yakin bahwa kita duduk di sini adalah kita membayangkan bahwa kita sedang berada di taman-tamannya Allah gitu ya, taman-taman surganya. Nanti ketika kita berada di sana, kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini bekal untuk meraih ke sana ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai hak serta kewajiban dan komunikasi suami istri. Semoga nanti waktunya cukup ya, karena ini cukup padat juga, 3 poin. Ya, 3 poin. Dan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai visi misi serta tujuan gitu ya, serta tujuan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah gitu ya. Yang mungkin ibu-ibu sudah mencatat dan sudah menempel gitu ya di kamar masing-masing tentang visi misi ini, agar apa? Agar selalu ingat gitu ya bersama dengan pasangan kita bahwa kita di dunia ini tidak hanya untuk menuntaskan atau berjuang menjalankan hidup di dunia ini, tetapi lebih dari itu bahwa kita berjuang untuk di dunia dan akhirat. Nah, maka di situ butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya pengorbanan. Ya, saya berlanjut ke materi yang sekarang yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri. Saya akan share screen dulu. Sudah terlihat ibu-ibu? Terlihat Ustazah. Ya, Sudah, alhamdulillah Ustazah. ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan komunikasi suami istri. Yang kemarin kita sudah membahas tentang tujuan pernikahan, bahwa tujuan pernikahan itu sama gitu ya dengan tujuan bagaimana Allah menciptakan kita, yaitu untuk liya'budun, untuk beribadah. Bahkan dikatakan dengan pernikahan itu merupakan setengah atau separuh dari agama gitu ya. Jadi pernikahan itu kenapa dikatakan separuh dari agama gitu ya? Karena dengan pernikahan tersebut misi-misi dalam menjalankan peran-peran kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah itu juga akan lebih mudah gitu ya. Harapannya seperti itu gitu ya dibandingkan dengan sendiri. Makanya di situ dikatakan setengah dari agama ya. Nah, kemudian juga dalam pernikahan itu disampaikan bahwa antara suami istri itu akadnya itu bukan karena akad akad yang misakon walizo gitu ya, akad atau perjanjian yang sangat kokoh gitu ya. Akan tapi di balik perjanjian itu ada suatu hal yang sangat rumit sih tidak gitu ya. Tapi kalau kita pelajari memang banyak sekali gitu ya bekal yang harus kita siapkan. Nah,
Jadi dikatakan bahwa suami istri itu seperti persahabatan gitu ya. Jadi persahabatan itu ya tahu sama tahu gitu ya antara suami istri. Jadi tidak bisa ada sesuatu yang ditutupi gitu ya, atau sesuatu yang disembunyikan antara suami istri gitu ya. Itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya. Berlanjut. Sebentar ya. Ya, di sini secara bahasa, ya, di sini akan bahas tentang hak dan kewajiban dulu. Secara bahasa, hak itu berasal dari kata bahasa Arab, dari bahasa Arab, yang bahasa Arabnya adalah hak atau hakun, gitu ya. Kemudian bentuk jamaknya adalah hukuk atau ya hukuk ya, bahasa Arabnya adalah hukuk. Artinya apa? Hak itu artinya kebenaran, ya, kebenaran itu tetap, adil, dan kewajiban. Ya, jadi bahkan kalau dalam bahasa Arab, hak itu sama dengan kewajiban. Nah, tetapi nanti di bawahnya ada perbedaan karena sudah diserap ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalimat hak dalam bahasa Arab ini sering juga digunakan untuk membahas tentang kewajiban ya. Jadi kalau di Lughatul Arabiyah di bahasa Arab, kalau sudah menggunakan kata hak ya di situ tidak disertakan dengan kata kewajiban. Kemudian misalkan apa di sini? Di sini contohnya hukukuz zaujaini gitu ya. Hukukuz zaujain atau hak-hak kewajiban suami istri. Jadi yang namanya hak dan kewajiban itu selalu nempel gitu ya. Selalu bersamaan, selalu beriringan. Maksudnya apa? Bahwa hukukuz zaujain itu membahas dua-duanya, hak dan kewajiban suami istri gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri, tidak hak sendiri, kewajiban sendiri tidak, tapi semuanya itu berkaitan ya. Bahkan kalau di dalam bahasa Arab tidak disebutkan al-hukuk wal wajibatiz zaujain gitu ya. Jadi bukan hak dan kewajiban suami istri zaujain, akan tetapi cukup dengan kata-kata hukukuz zaujain gitu ya. Nah, karena di sini sudah ada, kalau di Indonesia sendiri sudah ada serapannya yang menyerap dari bahasa Arab antara kata hak gitu ya, antara kata hak dengan kata kewajiban atau wajib. Nah, hak sendiri artinya sabit atau tetap atau sesuatu yang harus ada pada diri seseorang ya. Jadi yang dimaksud di pembahasan ini berarti kalau hak suami berarti sesuatu yang harus ada pada suami gitu ya. Haknya istri berarti sesuatu yang harus ada, sesuatu yang harus melekat pada si istri dan sebagainya. Kemudian kalau kewajiban, kewajiban itu berasal dari kata wajabah yang artinya memaksa ya. Seperti hukum syara yang ada 5, salah satunya itu adalah wajib. Wajib itu memang dipaksa sama Allah gitu ya. Dipaksa apa? Dipaksa untuk menjalankan gitu ya. Dipaksa untuk melakukan. Ya, sehingga kewajiban itu maknanya adalah sesuatu yang memaksa untuk ditunaikan gitu ya. Berarti kalau misalkan hak suami gitu ya, hak suami akan menjadi kewajiban si istri gitu ya. Kalau suami punya hak, siapa yang memenuhi haknya suami? Yaitu si istri. Jadi istri wajib untuk memenuhi haknya suami dan kebalikannya. Kalau misalkan haknya istri, ya siapa yang memenuhi haknya istri tersebut? Yaitu adalah suami ya. Insya Allah dari sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, lanjut ke sini, yang pertama kita akan bahas adalah hak suami yang wajib dipenuhi istri. Berarti ini merupakan kewajiban siapa Ibu-Ibu? Kewajiban? Ya, kewajiban istri. Jadi suami yang akan mendapatkan hak ini gitu ya, yang harus terpenuhi, dan siapa yang harus memenuhi adalah si istri, wajib hukumnya. Kalau wajib itu dikatakan bukan sunnah lagi gitu, ya harus dilakukan gitu ya. Nah, makanya di sini kita sama-sama ya belajar nanti untuk melaksanakan peran-peran ini gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah taat
terhadap perintah suami ya. Disebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa, arijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din gitu ya. Jadi laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan. Karena memang Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan ya. Dan apa selanjutnya? Dan karena laki-laki itu memberikan nafkah dari hartanya. Nah, di surat An-Nisa ayat 34 ini menjelaskan bahwa seorang istri itu wajib untuk taat terhadap perintah suaminya, gitu ya. Apapun itu perintahnya maka harus ditaati, harus dilaksanakan. Kecuali dalam hal yang melanggar hukum syara. Di sini juga disebutkan di hadis riwayat An-Nasa'i, wanita yang taat di saat diperintah suaminya, menyenangkan jika dipandang dan menjaga kehormatan suaminya dalam urusan dirinya dan harta suaminya. Ini dikatakan qanitat itu ya. Qanitat itu adalah wanita-wanita yang taat, itu karakteristiknya seperti ini. Dia itu akan taat di saat diperintah suaminya, kemudian menyenangkan ketika dipandang, ya berarti ketika dipandang menyenangkan itu berarti harus selalu ceria gitu ya di depan suami. Kemudian menjaga kehormatan suaminya dalam urusan dirinya, diri itu berarti diri perempuan tersebut dan harta suaminya. Ya, bahkan dikatakan termasuk di sini perintah urusan ranjang pun itu juga sama ya. Jadi kalau suami meminta maka istri harus taat gitu ya. Bahkan dikatakan di sebuah hadis kalau misalkan pada malam hari suami itu meminta untuk dilayani tetapi istri itu menolaknya, maka malaikat itu melaknat hingga pagi hari gitu ya. Seperti itu. Ada juga disebutkan, seandainya aku boleh memerintahkan seorang agar sujud kepada manusia selain Allah, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud ke suaminya. Ya, ini juga hadis dari At-Tirmizi ya, disebutkan demikian. Jadi kalau misalkan Allah itu memerintahkan untuk sujud gitu ya, selain kepada Allah ya, sujud terhadap makhluk, maka di sini dikatakan aku akan perintahkan istri itu untuk sujud kepada suaminya, gitu ya, untuk menghamba kepada suaminya. Artinya apa? Di sini ya ketaatan itu mutlak, gitu ya, mutlak harus dilakukan. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Selama ketika suami itu tidak mengajak kemaksiatan. Kalau mengajak kemaksiatan ya berarti tidak usah diikuti gitu ya. Nah, itu ada caranya bagaimana kita untuk bukan menasehati ya kalau suami, menyampaikan bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan, yaitu harus dilakukan dengan baik gitu ya. Di hadis yang lain disebutkan idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti gitu ya. Jadi jika apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, kemudian saum saum Ramadan secara penuh, kemudian menjaga kemaluannya, kemudian taat kepada suaminya atau taat zaujaha, maka Allah mengatakan udkhulil jannah gitu ya. Masuklah ke dalam surga dan pilihlah dari pintu manapun yang engkau inginkan gitu ya. Jadi luar biasa ya, ketika kita taat kepada suami itu jaminannya surga gitu. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan juga yang poin kedua adalah tetap di rumah, kemudian izin saat keluar rumah. Nah, di sini hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kalian tabarut seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ya, maksudnya apa? Tetap di rumah itu kalau misalkan memang suami itu tidak mengizinkan
kita untuk keluar rumah, ya kita berada di dalam rumah, gitu ya. Terus bagaimana? Artinya di sini ketika kita mau keluar berarti harus izin dulu, ya. Keluar rumah, ya. Ini batasan rumah kan ibu-ibu insya Allah sudah tahu ya. Kalau sudah keluar dari gerbang itu namanya izin, sudah keluar rumah. Nah di situ harus izin. Akan tetapi kita bisa bermusyawarah ya terhadap suami, bernegosiasi terhadap suami, di mana letak kita harus izin, di mana letak kita maksudnya izin secara keseluruhan gitu ya. Ya misalkan kalau kita cuman ke warung gitu ya, ke warung masih di sekitar lokasi rumah, kita tidak izin ke suami, ya kalau di situ dibolehkan ya boleh saja gitu ya. Tetapi tetap saja kalau misalkan suami ada di rumah ya tetap izin gitu ya. Karena apa? Apabila nanti suami membutuhkan, suami tahu bahwa kita sedang berada di tempat mana gitu ya. Jangan sampai walaupun di situ sudah bermusyawarah gitu ya. Saya kalau misalkan ke supermarket, bukan supermarket ya, ke toko sebelah gitu ya, itu tidak perlu izin gitu ya. Sekitar Sukatani misalkan tidak perlu izin, terus suami lagi di rumah tidak izin juga gitu ya, itu juga tidak tepat gitu ya. Walaupun dibolehkan kalau sudah bermusyawarah, tetapi tetap harus izin ketika suami ada di rumah gitu ya, memberikan kabar. Kemudian termasuk juga ini kisah yang pernah ada ya, sahabiyah yang di situ ibunya itu meninggal ya, kemudian izin kepada Rasulullah untuk mendatangi keluarganya gitu ya. Tapi sama Rasulullah tidak diizinkan karena apa? Karena memang sudah dipesani, diberikan pesan oleh suaminya untuk tetap di rumah gitu ya. Ya Rasulullah pun juga tidak melanggar gitu ya pesan suaminya tetap di rumah. Kemudian yang ketiga, tidak mengizinkan siapapun masuk rumah tanpa izin suami. Ya. Nah, dan hak kalian para suami atas istri adalah tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 1218 ya. Ini maksudnya apa? Tidak mengizinkan siapapun. Ya, tidak mengizinkan yang di luar anggota keluarga gitu ya. Anggota keluarga itu siapa? Kalau misalkan saya gitu ya. Saya itu di rumah ada saya dan anak saya 3. Nah, itu termasuk anggota keluarga. Tapi kalau misalkan ada ipar gitu ya, ada ipar mau ke rumah gitu ya, ya itu juga tetap harus izin gitu ya. Kalau sekarang kan mudah ya, izin bisa via chat gitu ya, bisa via WA dan sebagainya. Nah, jadi kemudian kalau yang sudah menjadi kebiasaan ya, yang sudah menjadi kebiasaan itu siapa? Misalkan kita bersampingan dengan ibu mertua rumahnya gitu ya. Nah, maka di situ ya tidak perlu gitu ya. Kalau misalkan ibu mertua mau hadir ke rumah tidak perlu izin karena apa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Kalau yang memang tidak menjadi kebiasaan dan di situ memang jarang hadir, ya tetap harus izin dulu. Nah, ini yang sering terjadi, terkadang mengabaikan hal seperti ini. Jadi iparnya datang ya sudah dipersilahkan masuk gitu ya tanpa izin suami dulu gitu. Dan terkadang orang mau datang itu tidak izin dulu gitu ya. Apalagi kalau bukan mahram kita, nah di situ harus jelas gitu ya, harus kita minta izin suami gitu ya. Bahkan kalau memang di situ bukan mahram kita dan dia hadir sendiri, ya jangan dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah gitu ya. Kalau untuk kebutuhan yang mendesak gitu ya, misalkan ada akad-akad atau apa ya cukup di teras saja seperti itu. Nah, ini ada tambahan gitu ya, ada tambahan dalam ranah yang lebih spesifik dalam rumah gitu ya, yaitu kamar ya, kamar suami. Nah, kamar suami ini juga hal yang harus dijaga oleh seorang istri. Jadi tidak boleh membiarkan siapapun masuk ke kamar suami atau kamar suami istri gitu ya, kamar pasangan kita. Ya. Jangankan orang lain ya, anak kita pun harus dilatih gitu ya. Harus dilatih untuk meminta izin ketika masuk ke kamar ayah ibunya gitu ya. Apalagi
orang lain gitu ya, maka di situ tidak diperkenankan untuk masuk ke kamar suami. Oke, selanjutnya yang keempat, tidak menafkahkan harta suami tanpa izin. Ya, di sini dikatakan janganlah seorang wanita itu menafkahkan sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Ya. Jadi ketika kita ingin menafkahkan harta yang ada di rumah kita, yaitu harta dari suami, maka kita harus minta izin. Ya. Ya, ini nanti kita akan bahas tentang pembahasan khusus ya tentang nafkah dan pengeluaran keluarga, pengeluaran keuangan keluarga itu insya Allah nanti akan kita bahas. Nah, di sini secara umum bahwa tidak boleh menafkahkan harta suami tanpa izin. Ya, kita paham gitu ya, kita paham bahwa kalau memang suami itu sudah memberikan pos-posnya masing-masing gitu ya di dalam nafkah itu, maka di situ kita harus lakukan sesuai dengan posnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan harta suami itu misalkan begini, kita suami kan di dalam rumah ada TV, misalkan ada TV, kemudian ada orang yang butuh gitu ya, kita nggak izin dulu untuk memberikan ke orang tersebut. Nah itu tidak boleh ya, harus tetap meminta izin suami dulu gitu ya. Nah kalau misalkan ada orang yang minta sedekah gitu ya ke rumah, nah itu dilihat porsinya gitu ya. Kalau memang porsinya itu sudah tidak melampaui, tidak banyak sekali ya dipersilahkan gitu ya. Dan perlu diobrolkan juga terhadap suami tentang konsep sedekah gitu ya. Itu juga perlu dibahas. Jadi kalau misalkan ada orang yang butuh gitu ya, kemudian memang di situ hartanya itu memang harta milik suami gitu dan di situ harus izin ya kita harus izin gitu. Tapi kalau misalkan suami itu selalu mengizinkan gitu ya, ya udah kalau ada orang butuh misalkan perkirakan sekian rupiah gitu ya diberikan gitu ya. Yaitu artinya sudah diberikan izin, tidak setiap aktivitas tapi diberikan izin dengan kesepakatan sebelumnya gitu. Oke. Yang kelima adalah melayani suami serta mengurus anak ya. Nah, ini adalah kewajiban ya, kewajiban yang luar biasa ya, luar biasa yang harus kita laksanakan dan ini yang lumayan banyak ini kalau didetilin. Melayani suami itu sama juga dengan tadi ya taat terhadap suami. Nah, kalau melayani ini baik fisik maupun batin itu harus dilakukan gitu ya bagi istri. Nah, kalau fisiknya itu apa? Ya seperti urusan makanan gitu ya. Makanan, kemudian pakaian gitu ya. Nah, di situ istri itu wajib untuk melayani suami gitu ya. Cuman nanti kebiasaan masing-masing suami itu berbeda, masing-masing keluarga itu berbeda. Ada yang misalkan suami itu kalau urusan baju sukanya beli sendiri ada gitu ya. Ada yang sukanya ya pokoknya istri yang menyiapkan gitu ya. Nah, di situ kalau sudah tahu kebiasaan seperti itu, nah berarti istri harus lebih peka gitu ya. Termasuk juga melayani dalam hal memberikan memberikan makanan ya, itu juga. Ustazah, putus-putus. Oh, ada. Ya, Sinyalnya Ustazah. Sinyal kayaknya ya. Sebentar, saya share lagi. Ya, ini ada hujan di saya. Kayaknya sama ya, merata kayaknya hujannya. Ya, tapi sudah agak reda. Masih putus-putus, Ustazah? Masih putus-putus ya? Sudah jelas belum? Sudah jelas suara saya?
Sudah suara saya Bu Devti? Atau masih putus-putus? Enggak, sekarang sudah tidak. Sudah, Ustazah. Oh, sudah, ya bentar. Ini kok Sudah. muncul? Sudah Ustazah. Ya, Sudah. baik. Sudah, Ustazah. Ya, selanjutnya di sini melayani suami ya. Tadi ya, baik. Saya lanjutkan. Semoga aman. Ya, selanjutnya tentang melayani suami ya. Tadi sudah saya contohkan terkait dengan apa namanya, misalkan tentang pakaian gitu ya. Kemudian tentang makanan gitu ya. Itu juga menjadi kewajiban dari istri ya. Jadi bagaimana Ustazah kalau ada yang menyampaikan kan nanti di selanjutnya pembahasan tentang haknya istri, dia harus terpenuhi pakaian, kemudian papan gitu ya, sandang, berarti semua suami dong yang harus memenuhi gitu ya. Nah, itu nanti akan berbeda ya. Kalau di sini posisinya melayani suami, ya tetap istri yang harus melakukan gitu ya. Jadi misalkan seperti menyiapkan sarapan, menyiapkan makan malam dan sebagainya, itu harus istri gitu. Nah, cuman bagaimana teknisnya? Nah, di situ baru bisa diobrolkan gitu ya. Tidak harus semuanya misalkan kalau istrinya tidak sanggup masak 20 apa istilahnya 7 hari gitu ya. Ya misalkan dinego berapa hari gitu ya. Di situ beli atau minta tolong atau dengan apa namanya menghadirkan khodimat itu mubah saja, boleh saja gitu ya. Jadi yang pasti apa? Yang pasti di sini melayani suami itu jangan sampai suami itu merasa nyaman dengan orang lain, gitu ya. Jadi kalau misalkan punya khodimat, ya jangan sampai suami itu merasa nyaman, merasa dipenuhinya itu oleh khodimat atau oleh pembantu, itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan urusan baju yang nyuci khodimat, ya jangan sampai khodimatnya itu dia ngurusin bajunya itu sampai dimasukin ke lemari suami kita, itu nggak boleh seperti itu gitu ya. Tapi gimana ya, cukup misalkan di luar kamar, jadi urusan kamar ya tetap istri yang harus menyiapkan gitu ya. Ya termasuk juga untuk masalah makanan juga begitu gitu ya. Kalau yang masak mbaknya atau khadimat, ya yang menyajikan harus istrinya gitu ya. Nah, bahkan ada tips-tipsnya ya. Kalau misalkan melayani suami ini, misalkan di pagi hari gitu ya, untuk menghangatkan suasana keluarga gitu ya. Ba'da subuh setelah pada ngaji, ya uminya itu menyiapkan madu anget, minum bareng-bareng gitu ya. Itu juga bagian dari melayani suami gitu ya. Dan membuat suasana agar hari-harinya itu membuat hari-hari yang semangat gitu ya, serta menghasilkan suatu produktivitas dalam beraktivitas gitu ya. Jadi jangan sampai di pagi hari suaminya kelaparan gitu ya. Bahkan ada yang sampai menyebutkan kalau mengungkapkan bukti cinta ke suami itu kan tidak harus dengan I love you gitu ya. Tapi dengan apa? Dengan kita melayani sepenuh hati, dengan kita memberikan pengorbanan yang lebih, itu juga bagian dari ungkapan sayangnya kepada suami gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah menjadi sahabat gitu ya, untuk makan itu jangan sampai nunggu suami lapar gitu ya, atau nunggu suami yang nanya kapan nih kita makan gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu. Tapi apa, sebelum suami lapar kita yang harus nyiapin dulu gitu ya, ditawarkan gitu, ayo kita makan bersama-sama gitu ya, apalagi kalau di rumah gitu ya. Kalau suami nggak di rumah gimana ya, kita menanyakan gitu ya, via WA, via chat gitu, seperti itu ya. Kemudian mengurus anak
itu ya, itu juga pasti mengurus ini plus mendidik anak ya, karena dikatakan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, di sini dicontohkan seperti Sayyidah Khadijah melayani Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Kemudian Fatimah selalu melayani suaminya. Nah, Sayyidah Khadijah ini mungkin ibu-ibu bisa lihat di sirah sahabiyah ya, bagaimana beliau itu memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada Rasulullah gitu ya. Ketika Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril, itu begitu ketakutannya Rasulullah, Khadijah itu menenangkan gitu ya. Jadi kalau suami lagi panik, kita jangan tambah heboh gitu ya. Tapi gimana? Ya kita menenangkan suami kita gitu ya, memberikan suasana sejuk bagi suami kita gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ada teknik-tekniknya ya yang bisa kita contoh gitu ya dari para sahabiyah. Kemudian Fatimah Zahra gitu ya, beliau melayani suaminya, ya mungkin udah kisahnya sudah masyhur ya. Misalkan ketika minta apa namanya, Fatimah itu kan minta kepada Rasulullah khodimat gitu ya, pembantu untuk membantu menggiling gandumnya gitu ya. Jadi proses menggiling gandum sampai jadi roti itu kan proses yang lama gitu ya, kemudian menumbuk dulu dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah tidak diberikan gitu ya. Rasulullah tidak memberikan khodimat itu, tapi apa? Justru untuk apa namanya? Fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian Asma binti Abu Bakar juga melayani Zubair bin Awam. Ini kisahnya itu sampai mengurusi hewan ternaknya Zubair bin Awam gitu ya. Hewan ternaknya itu diurusi sama Asma gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan suami kita punya mobil gitu ya, kita ikut ngurusin ya. ya, ya bisa juga maksudnya kita perhatian gitu ya, perhatian terhadap itu. Kalau Asma binti Abu Bakar itu sampai begitu gitu ya, yang ngasih makan, yang ngasih rumput gitu ya, kudanya Zubair bin Awam. Ya, itu contoh-contohnya masih banyak ya, contoh yang lain. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kehormatan istri ya, menjaga kehormatan dirinya, anak dan hartanya. Ya. Di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, maka perempuan-perempuan yang solih adalah mereka yang taat kepada Allah, menjaga diri mereka saat suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ya, ini yang terkadang kita lupa gitu ya. Ketika suami sedang pergi gitu ya, sedang ada urusan di luar, kita malah manggil teman-teman kita gitu ya ke rumah gitu ya. Nah, itu kalau tanpa izin itu tidak tepat ya, harus juga dengan izin gitu ya. Kalau misalkan suami mengizinkan, dipersilahkan, kalau tidak ya jangan dilakukan. Ya. Selanjutnya, ya, yang ketujuh adalah berterima kasih kepada suami. Di sini dikatakan di hadis An-Nasa'i ayat 249, Allah tidak melihat wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia membutuhkan suaminya, ya. Jadi berterima kasih itu harus selalu kita lakukan gitu ya. Ya paling minimal ya sebelum tidur gitu ya, sebelum tidur mengucapkan ungkapan terima kasihnya sudah menjadi pendamping dan sebagainya gitu. Ya, ini adalah kata-kata simpel tetapi di situ menyejukkan gitu ya, menyejukkan bagi suami gitu ya. Jadi kalau misalkan suami jarang mengungkapkan berterima kasih, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita wajib mengungkapkan itu gitu ya. Karena apa? Karena dari hadis ini bahkan kalau kita tidak sering mengungkapkan terima kasih, maka Allah tidak akan melihat wajah kita gitu ya. Kemudian berhias dan mempercantik diri untuk suaminya ya. Istri terbaik adalah yang membuat senang saat kau melihatnya. Nah, ini masih ada sambungan dengan yang sebelumnya ya. Jadi berhias dan mempercantik diri untuk suaminya. Nah, ini yang menjadi koreksi kita ya. Jangan sampai ketika di depan suami itu ya, ya kita ala kadarnya gitu ya. Nggak pernah berhias gitu ya. Justru ketika mau kondangan berhiasnya Masya Allah. Nah, itu jangan dibalik gitu ya.
Nah, itu karena fenomena sekarang yang membuat orang itu berlomba-lomba seperti itu gitu ya. Terkadang gara-gara apa? Gara-gara selfie gitu ya. Ketika ketemu teman-teman selfie, wah saya nih paling pucat nih di antara teman-teman, gitu. Nggak pede. Gitu. Nah, padahal itu tidak akan mendapatkan pahala, bahkan justru ketika di situ berhias karena nggak pede dilihat orang lain, dilihat laki-laki lain, di situ akan menghadirkan dosa gitu ya. Tapi ketika berhias dan mempercantik diri untuk suaminya, nah di situ akan mendapatkan pahala gitu ya. Ya, jadi dikatakan juga pernah saya dengar ada hadis ketika suami mau hadir mau pulang itu diminta untuk memberikan kabar gitu ya kepada istrinya. Biar apa? Biar istrinya itu bersiap-siap gitu ya, berhias gitu ya, mempercantik diri ketika suaminya datang gitu. Jadi jangan sampai suaminya baru datang dari mencari nafkah dari luar, ternyata kita dalam kondisi kumel, bau gitu ya. Nah, itu tidak tepat gitu ya. Tidak boleh gitu bahkan disampaikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tidak mengungkit sedekah istri yang telah diberikan kepada keluarga atau kepada suaminya. Nah, di sini wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Ya, ini ya, jadi kalau dalam kondisi, apalagi misalkan kita dalam kondisi marah gitu ya, kemudian kita pernah memberikan sesuatu kepada keluarga, tiba-tiba nyeletuk gitu ya, keluar gitu, mengungkit-ungkit yang sudah diberikan, maka di situ akan hilang gitu ya pahala sedekahnya. Gitu ya. Karena apa? Karena ketika seorang istri memberikan hartanya untuk keluarga itu jatuhnya sedekah. Nah, sedekah sama nafkah gitu ya. Pahalanya banyakkan mana Ibu-ibu? Dari sedekah sama nafkah suami, pahalanya banyakkan? Nafkah, Nafkah. Ustazah. Iya, banyakkan nafkah. Karena memberikan nafkah itu adalah wajib, kemudian memberikan sedekah itu adalah sunnah gitu ya. Ya, jadi jangan sampai terbawa oleh orang-orang feminis gitu ya, yang dia mengatakan ya yang kuat itu adalah yang penghasilannya banyak gitu ya. Jadi kalau istrinya itu penghasilannya banyak, maka dia lebih menguasai di keluarga itu. Nah, itu tidak benar gitu ya di dalam Islam. Tuh. Ya. Selanjutnya menerima nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Ya, ini seperti di dalam Quran surat At-Tolaq ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu ya. Jadi hendaklah orang-orang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya gitu ya. Nah, jadi di sini sesuai dengan kemampuan suami ya. Sedikit apapun gitu ya, sekecil apapun tetap harus berterima kasih, tetap harus menerima nafkah tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan kurang ya disampaikan gitu ya. Kalau misalkan tidak misalkan kurang disampaikan dan kebutuhannya itu seperti apa, itu boleh kita berkomunikasi dengan suami gitu ya. Jadi bukan berarti misalkan suami memberikan sekian gitu ya. Kemudian padahal di situ nggak pas gitu ya. Kurang gitu ya karena misalkan biaya sekolah naik atau apa gitu ya. Nah, di situ kita ya menerima dan kita boleh menyampaikan gitu ya. Kalau misalkan kurang dan ternyata suami itu kelihatannya mampu memberikan lebih, ya sampaikan saja gitu ya. Tapi kalau kita tahu gitu ya tentang kondisi keuangan suaminya itu ya adanya segitu, ya sudah terima saja gitu ya. Kemudian tidak menyakiti suami dengan caranya dengan berkata ahsan gitu ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Ya, jadi kalau misalkan lagi kurang nyaman gitu ya, karena yang namanya suami istri itu kan kadang ada marahnya gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, itu kita tidak boleh menyakiti suami gitu ya, menyakiti dengan kata-kata yang tidak baik itu tidak boleh ya.
tapi lebih baik kita menahan untuk diam. Kemudian yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya. Kemudian berusaha terus mendampingi suami, gitu ya. Bagaimanapun kondisinya, suami harus kita dampingi, harus kita ajak berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Justru yang terbaik itu karena kita ingin meraih dunia akhirat bareng-bareng, gitu ya. Jadi di situ jangan sampai tugas suami dilakukan sendiri, gitu ya. Istri dilakukan sendiri tanpa adanya kerjasama, itu juga kurang tepat, gitu ya. Tapi di situ mendampingi itu artinya apa? Ya mengawal, gitu ya, mengawal, membantu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah berkabung selama 4 bulan 10 hari apabila suami meninggal dunia. Nah ini yang kadang ada yang tidak menyadari bahwa ini adalah hukumnya wajib, gitu ya, untuk iddah ya, masa iddah ketika suaminya itu meninggal selama 4 bulan 10 hari. Dan ini hukumnya adalah wajib yang harus dilakukan bagi seorang istri, ya. Itu untuk haknya suami. Nah, sekarang hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Nah, yang pertama adalah diperlakukan dengan baik, ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gitu ya. Jadi dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut, ya. Nah, memperlakukan dengan baik itu apa? Nah, di situ banyak sekali, gitu ya. Misalkan ketika berkomunikasi ya dengan cara kata-kata yang lembut, gitu ya, kepada suami, gitu. Kemudian tidak memukul, gitu ya. Nanti di selanjutnya juga ada. Nah, kemudian mendidik dan membimbing istri. Nah, ini kewajiban suami, ya. Nah, ini terkadang yang lupa, gitu ya. Bapak-bapak lupa karena capek cari nafkah, gitu ya. Istrinya tidak dididik, gitu ya. Di sini dikatakan ada hadis, semoga Allah memberi rahmat seorang laki-laki yang bangun malam kemudian sholat, lalu membangunkan istrinya kemudian sholat. Jika istrinya enggan, ia memercikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah memberi rahmat seorang wanita yang bangun malam kemudian sholat, lalu membangunkan suaminya kemudian sholat. Jika suaminya enggan, ia memercikkan air di wajahnya. Jadi ini sama-sama hijrah, gitu ya, sama-sama menuju kebaikan, gitu ya, antara suami dan istri. Ya sebenarnya yang mempunyai kewajiban untuk mendidik itu adalah suami, gitu. Tapi di hadis ini bahwa antara suami istri itu ya harus berkolaborasi, harus bareng-bareng, gitu ya, untuk menuju surganya Allah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, itu juga menjelaskan bahwa mendidik keluarga termasuk istri itu adalah kewajiban bagi suami. Ya, jadi kalau misalkan ada yang merasa belum dididik, ya boleh minta haknya ya ibu-ibu kepada suaminya. Ya misalkan boleh dong satu pekan sekali, gitu ya, suami diminta untuk memberikan sharingnya kepada kita, memberikan nasihat-nasihat kepada kita, gitu ya. Itu bagian dari mendidik, gitu ya. Seperti itu. Kemudian tidak boleh Nggak ada membenci. suaranya, Ustazah. Oh, nggak ada suaranya. Ada tidak? Jelas. Ada. Oh, ada. Ya. Ada, Ustazah. Ya, selanjutnya tidak membenci kekurangan istri selama tidak melanggar syarak. Jadi di sini dikatakan janganlah seorang laki-laki beriman membenci wanita beriman. Apabila dia membenci beberapa akhlak istrinya, maka siapa tahu, maksudnya di sini ada yang senang dengan akhlak yang lainnya, gitu ya. Jadi janganlah membenci secara keseluruhan, gitu ya. Jadi karena istri itu nggak baik, gitu ya, akhlaknya itu kurang bagus, maka di situ dibenci, gitu ya. Nah di situ selama kekurangan itu tidak melanggar hukum syara, maka di situ haram seorang laki-laki itu membenci istrinya, gitu ya. Karena di balik itu, gitu ya, pasti ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang disukai. Selanjutnya
tidak memukul, tidak menyakiti istri, memukul wajah, menjelek-jelekan, tidak meninggalkan istri. Nah, di sini janganlah engkau memukul wajah dan jangan menjelek-jelekan serta jangan pula meninggalkan istri selain di rumah. Nah, ini terkadang suami kadang ada yang latah gitu ya. Ya, sekarang mah bodinya udah berubah nih, anaknya udah 3, 4 gitu ya, udah berubah gitu ya. Kemudian suami ngeledekin, jelek-jelekin, itu nggak boleh sebenarnya gitu ya. Nggak boleh menjelek-jelekan seperti itu. Walaupun niatnya bercanda gitu ya. Tapi terkadang sampai membuat pikiran seorang istri itu gimana nih agar ideal banget gitu ya tubuhnya gitu ya. Sampai mengorbankan waktunya yang harusnya mendidik anak, akhirnya sibuk olahraga terus gitu ya. Seperti itu ya. Gara-gara apa? Gara-gara diledekin suami gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian di situ juga dilarang untuk memukul wajah gitu ya. Dilarang untuk memukul wajah. Ya, di sini dilarang memukul wajah itu artinya wajah itu nggak boleh, yang lain pun juga tidak boleh gitu ya. Tapi di sini ada pengecualian ya. Jadi kalau misalkan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Nah, ini bagi perempuan yang nusus gitu ya. Nah, nusus itu melanggar hukum syara, kemudian sudah dinasehati itu nggak mau gitu ya. Jadi masih melakukan maksiat-maksiat terus gitu ya. Seperti itu. Maka di sini dikatakan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa itu dibolehkan. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kesucian istri dan tidak menyebarkan aib istri. Nah, ini wajib gitu ya, harus dijaga. Nah, jadi kalau misalkan sekarang itu kan kalau di medsos itu semuanya diberitakan gitu ya. Padahal hal-hal yang terkait dengan urusan kamar gitu itu tidak boleh diberitakan. Nah, jadi di sini harus menjaga kesucian istri. Sungguhnya istrimu itu punya hak yang wajib dipenuhi gitu ya. Jadi di mana lagi tempat bernaungnya istri kalau misalkan suaminya itu menyebarkan kekurangan istrinya gitu ya. Seperti itu. Kemudian memberi nafkah kepada istri dan anak ya. Di sini dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ya. Ini wajib hukumnya untuk memberikan nafkah. Jadi banyak ya, tidak hanya memberikan nafkah saja kewajibannya. Selanjutnya suami berhias untuk istrinya. Nah, ini terkadang yang jarang ya. Ada yang jarang, jadi suami cuek gitu. Istrinya selalu cantik gitu ya. Di depan suaminya, tapi suaminya cuek aja gitu ya. Nah, ini juga tidak tepat. Nah, kalau kita yang paham agama Islam, paham aturan syar'inya, ya suami harusnya berhias juga gitu ya. Tapi kan berhiasnya seorang laki-laki ya kadarnya itu sudah berbeda gitu ya dengan perempuan. Misalkan setiap pulang dari kerja selalu mandi, selalu bersih-bersih, itu kan bagian dari berhias gitu ya. Bagaimana agar istrinya pun juga senang. Di sini di Al-Baqarah, dan mereka perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Kemudian berbaik sangka terhadap istri. Nah, di sini juga, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan jangan menggunjingkan satu sama yang lain. Nah, ini sebenarnya secara umum ya, kepada orang lain pun nggak boleh gitu ya berburuk sangka, apalagi kepada istri gitu ya. Istri itu orang yang paling dekat dengan suaminya. Yang terakhir adalah memberikan kesempatan istri keluar rumah untuk sholat di masjid, untuk tholabul ilmi, dan untuk berkunjung ke orang tua. Nah, jadi ini juga harus dipenuhi gitu ya. Suami harus memenuhi haknya istri gitu ya. Jadi kalau misalkan
istri minta gitu ya untuk berkunjung ke orang tua, minta untuk berkunjung ke saudaranya, ya kalau suami yang paham, maka di situ diberikan haknya, diberikan waktu. Kalau perlu diantar, jangan ya udah sana pulang sendiri gitu. Nggak seperti itu gitu ya. Tapi diantar dengan baik-baik gitu ya, seperti itu. Ini terkait dengan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Nah, selanjutnya hak bersama. Nih, hak bersama suami istri itu yang pertama adalah berhak untuk saling bersenang-senang gitu ya. Nah, ini dalam urusan batinnya gitu ya, itu juga mempunyai hak yang sama gitu ya. Jadi tidak boleh yang satunya senang, yang satunya sedih gitu ya. Nggak boleh gitu ya, harus bareng-bareng. Kemudian yang kedua adalah hak saling mewarisi gitu ya. Jadi suami istri itu ada hak yang selanjutnya, yaitu suami mewarisi istri, istri mewarisi suami. Nah, ini ada di dalam Quran surat An-Nisa ya, tentang pembagian waris gitu. Ya, jadi ini adalah akibat karena pernikahan. Jadi memang otomatis di sini akan ada hak saling mewarisi. Kemudian ada hak untuk mendapat perlakuan baik. Jadi antara suami istri itu juga sama-sama harus mendapatkan perlakuan baik dan musyawarah. Musyawarah itu hubungan pernikahan, yaitu besan, gitu ya, besanan. Jadi istri juga harus baik dengan keluarga suami, suami juga harus baik dengan keluarga istri, gitu ya. Jadi sampai tahu gitu ya, silsilahnya itu sampai tahu gitu. Jadi jangan sampai nggak ngeh gitu. Oh Pak D-nya istri itu siapa namanya nggak tahu gitu ya. Nah itu kurang baik gitu ya. Jadi hubungan musyawarah ini harus dimantapkan, harus diseriusi gitu ya, karena ini terkait dengan silaturahim juga. Itu ya. Jadi itu terkait dengan hak dan kewajiban suami istri. Nah, terus yang terakhir adalah terkait dengan komunikasi. Ya, komunikasi suami istri ini adalah kesimpulannya ya sebenarnya. Jadi sebenarnya di ilmu komunikasi di sini ada yang Bu dosen juga, insya Allah tahu ya tentang komunikasi itu. Sebenarnya di balik komunikasi itu pasti ada teori-teori yang membangun, gitu ya. Cuman di sini saya tampilkan sedikit saja komunikasi secara efektif, gitu ya. Karena suami istri itu punya karakter tersendiri atau kebiasaan tersendiri, gitu ya. Kalau istri itu suka itu yang ngomongnya banyak ya. Kita ibu-ibu semuanya ya, biasanya ngomongnya banyak gitu. Tapi kalau suami itu ya ABC udah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita WA gitu ya, suami apa kabar gitu ya, kemudian kita udah panjang lebar, jawabannya cuman oke, siap gitu ya, udah gitu aja gitu ya. Ya mungkin udah ngalamin semuanya gitu ya ibu-ibu di sini. Ya itu memang karakternya suami seperti itu gitu ya. Jadi memang beliau-beliau itu karena apa? Karena di luar itu yang difikirkan itu banyak, mencari nafkah, kemudian juga ada yang mempunyai kebutuhan untuk mendakwahkan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Belum. Ya, maka di situ suami itu memang dalam berkomunikasi itu modelnya seperti itu gitu ya. Jadi simple-simple gitu ya. Nah, kita sebagai seorang perempuan itu tidak perlu baper gitu ya. Kalau misalkan ini udah WA banyak banget gitu ya, satu paragraf dijawabnya cuma jempol doang. Ya itu kita biasa aja gitu ya. Nah, kita karena apa? Kita harus memahami karakter yang mungkin yang pengantin baru gitu ya. Nah, di situ harus belajar nih. Mungkin awal-awal kalau misalkan suami menjawabnya seperti itu ya memang karakter laki-laki itu biasanya seperti itu. Ya, jadi kita jangan kebayang sama yang ada di kayak di film Korea, kemudian yang ada di sinetron-sinetron gitu ya. Itu kan suatu yang tidak real gitu ya. Jadi seolah-olah itu kalau laki-laki itu ya romantis banget, kemudian kalau
berkata-kata itu indah gitu ya. Itu bukan dalam kenyataan gitu. Itu dalam cerita karena sudah ada proseduralnya gitu. Kalau dalam hal yang nyata itu ya belum tentu seperti itu dan tidak semua laki-laki itu bisa mengungkapkan seperti itu gitu. Justru romantisnya seorang laki-laki itu berbeda-beda, tidak harus dengan berikan bunga, itu tidak harus seperti itu gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang harus kita lakukan itu adalah respect gitu ya. Respect, menghormati gitu yang pertama. Menghormati itu gimana? Ya ketika suami misalkan pulang kerja gitu ya. Itu kan dalam kondisi lelah gitu ya. Nah, maka di situ kita harus menghormati gitu ya. Kadang mereka itu butuh yang namanya waktu menyendiri gitu ya. Jadi waktu menyendirinya suami itu untuk apa? Untuk mengembalikan yang tadinya lelah itu biar pulih lagi gitu ya. Nah, di situ istri itu harus respect, nyadar gitu ya. Jangan pas lagi lelah ditanyain langsung dicurhatin gitu ya. Itu kasihan banget gitu. Ya walaupun ada yang mengatakan ya memang karakternya perempuan itu seperti itu gitu ya, suka cerita, tapi kita harus respect, harus tahu gitu ya. Ketika curhat ya tahu dong kondisinya suami lagi apa gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa memberikan ruang gitu ya kepada suami kita atau kepada pasangan kita kapan kita akan ngobrol yang banyak, kapan kita harus memberikan jeda gitu ya. Memberikan biar cooling down dulu pikirannya. Itu respect ya. Ya, kemudian yang kedua empati. Empati itu adalah simpati. Jadi peduli gitu ya. Kalau misalkan suami itu punya masalah gitu ya, dan itu biasanya suami itu tidak semuanya itu diceritakan masalah gitu ya. Terkadang kita sampai harus ngecek ini masalahnya itu apa gitu ya. Nah, karena memang karakternya suami itu dia tidak mau nyeritain semuanya gitu ya. Karena apa? Karena beliau itu terkadang tidak cerita gitu ya, tapi sebenarnya solusinya itu udah kelihatan gitu. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai istri gitu ya, kita bersimpati gitu ya dengan kondisi kalau misalkan ada masalah, ya itu jangan sampai kita menyalah-nyalahkan gitu ya. Ya langsung dievaluasi ini gara-gara ini gitu. Nggak boleh seperti itu gitu ya. Tapi kita memberikan empati gitu ya, menghargai gitu ya. Kemudian memberikan problem solver. Nah, problem solver ini menyelesaikan masalah ya, berarti kita harus tahu akar masalahnya yang sedang dihadapi itu seperti apa gitu ya. Nah, berarti di situ harus diobrolin dengan baik, dengan tenang gitu ya. Bahkan kalau memang di situ butuhnya itu berdua ngobrol bareng, ya di situ butuh suasana yang tenang gitu ya. Jangan pas anak lagi tantrum kita ngobrol gitu nggak dapet gitu. Gitu ya. Kemudian anak lagi lapar gitu ya, kita ngobrol dengan suami ya nggak dapet gitu. Jadi harus kita pasti insya Allah tahu gitu ya waktu-waktunya. Kemudian audible, audible itu terdengar gitu ya. Terdengar itu apa? Di sini selain terdengar juga mampu mendengarkan. Ya beda ya antara mendengar dan mendengarkan gitu. Kalau mendengar itu ya selewat aja mendengar gitu ya. Tapi kalau mendengarkan itu betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh pasangan kita gitu ya. Itu mendengarkan. Bahkan bisa dijadikan tempat curhat gitu ya. Ya pastinya kalau seorang istri itu biasanya perempuan itu curhat itu biasanya banyak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian clarity itu jelas gitu ya, clear. Kalau mengungkapkan sesuatu itu ya yang jelas gitu ya. Jangan muter-muter gitu ya. Ini biasanya mama yang suka gitu. Ya, kadang saya juga belajar nih, sedang belajar juga gitu. Jadi kalau menyampaikan ke bapak-bapak dengan to the point aja gitu ya. Yang mau disampaikan itu seperti apa gitu ya. Karena kalau laki-laki itu lebih suka yang seperti itu gitu ya. Jangan muter-muter kemudian intinya apa gitu ya nggak ketemu gitu. Jadi di sini harus jelas gitu. Bahkan ketika berbicara pun gitu ya, yang efektif itu ya berbicara yang jelas gitu ya. Jangan jauh-jauhan gitu ya, suaminya di mana, istrinya di mana gitu. Suaminya di kamar, istrinya di ruang tamu ngobrol gitu ya. Enggak tepat seperti itu, tapi harus jelas. Kemudian humble. Humble itu di sini ya rendah hati gitu ya.
Jadi ini yang kadang menjadi PR ya, kadang menjadi PR bagi saya sendiri, gitu ya, mungkin bagi ibu-ibu juga. Terkadang kita perempuan itu kadang suka apa? Keponya itu kan lebih tinggi ya dibandingkan laki-laki gitu. Jadi kadang kita sudah tahu duluan gitu ya. Kemudian suami cerita, ini, kita langsung jawab, itu mah udah tahu. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Itu pantang gitu ya, mengungkapkan seperti itu. Jadi ya dengarkan gitu ya. Walaupun kita udah tahu, oh ceritanya tuh begini, kemudian cerita detailnya lebih banyak itu begini ya. Ya itu kita harus apa? Menjaga perasaan suami kita rendah hati gitu ya. Bahkan terkait dengan apa namanya? eh eh, hal-hal yang berbeda gitu ya, berbeda pendapat itu pun juga kita sebaiknya menanyakan ke suami dulu gitu ya. Bagaimana pendapatnya gitu ya. Misalkan anak kita kurang pas nih gitu ya sifatnya atau akhlaknya atau karakternya gitu. Kita jangan langsung mengejudge ini anak nih begini 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 gitu ya, banyak sekali yang di apa yang dikomplain gitu ya. Sampai suami bingung ini maksudnya apa gitu ya. Tapi bisa kita tanyakan dulu gitu ya. Gimana anak kita, terus apa yang menurut Abi apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi rendah hati itu apa? Kita memposisikan kita memang di bawah ya, di bawah suami gitu ya. Itu yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi memposisikan bahwa suami itu memang lebih dari kita gitu ya. Walaupun misalkan pendidikannya lebih tinggi dari kita, tetap ini harus dilakukan gitu ya. Kita berupaya untuk apa? Menjaga gitu ya, menjaga frekuensi gitu. Seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya ada rekamannya terkait dengan komunikasi suami istri. Saya tidak bahas banyak. Saya insya Allah akan membuatkan videonya. Jadi saya pernah kursus dengan siapa Umu Balkis gitu ya, membahas tentang komunikasi suami istri dan di situ ngena banget gitu ya, ngena banget ke saya. Nanti insya Allah kalau saya ada waktu, insya Allah saya akan rapikan videonya nanti biar bisa disimak bersama-sama. Mungkin itu dulu Bunda Devti yang saya sampaikan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri. Semoga bisa difahami dan kita berlanjut ke diskusi. Ya, demikian baik. Bu Devti. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ilmu yang luar biasa yang sudah kita dapatkan hari ini yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ifah dengan sangat jelas. Jazakallah khair Ustazah. Kita lanjut ke diskusi. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustazah. Baik. Ada pertanyaan titipan. Yang pertama, bagaimana ini pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Bagaimana jika ada istri yang tidak mendapatkan nafkah batin sehingga batinnya tersiksa dengan alasan suami belum mau punya anak karena khawatir akan finansial? Pertanyaan kedua, ini juga sepasang suami istri yang menanyakan bagaimana jika ada suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri maksudnya, tapi istri pun tidak mempermasalahkannya, apakah suami dosa? Silakan Ustazah. Ya, baik. Yang pertama, bagaimana jika ada istri yang tidak mendapatkan nafkah batin sehingga batinnya tersiksa dengan alasan suami belum ingin punya keturunan. Nah, ini berarti ada yang perlu dibenahi nih di visi misinya ya. Di visi misi menjalankan pernikahan itu harus ada yang dibenahi, harus ada yang diperbaiki gitu. Dan ini butuh komunikasi yang baik gitu ya. Butuh waktu khusus. Butuh waktu khusus, kita harus tahu biasanya celahnya nih suami bisa diajak ngobrol yang nyaman itu kapan gitu ya. Nah, itu perlu disampaikan gitu ya, bahwa kembali lagi bahwa visi misi dalam berkeluarga, visi misi dalam apa namanya? Dalam rumah tangga, dalam pernikahan itu salah satunya itu dengan terpenuhinya gitu ya, terpenuhinya nafkah batin gitu ya. Nah, kemudian kenapa bisa alasannya itu khawatir tentang finansial gitu ya. Nah, berarti di situ di konsep rizki ya. Konsep rizki yang belum dapat ya. Bisa jadi suami itu harus belajar lagi, harus saling belajar itu sebenarnya bareng-bareng ya. Suami istri juga harus sama-sama belajar gitu ya. Jadi karena apa? Kalau secara
kalau dalam Al-Qur'an kan disebutkan bahwa arizku min haitsu la yahtasib gitu ya, bahwa rezeki itu akan hadir gitu ya. Akan hadir itu kapan? Ya dari tempat manapun gitu ya. Allah itu memberikannya itu suka-suka gitu ya, nggak harus dari tempat kerja gitu ya. Tidak harus dapat dalam satu tempat saja. Gitu. Tapi Allah itu memberikannya itu luas banget dari manapun gitu. Dan rizki itu kan tidak hanya berwujud harta atau uang. Nah, ini yang kadang tidak dipahami ya. Makanya di situ perlu direkonstruksi lagi ya visi misi berkeluarganya ya. Semoga keluarga tersebut bisa bisa terbuka lagi, bisa direkonstruksi lagi visi misinya gitu ya. Karena kalau di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan gitu ya, seperti hewan-hewan aja, semut aja di situ dapat rezeki, apalagi manusia gitu ya. Insya Allah di situ rezeki akan ada gitu. Nah, cuman terkadang karena konsep sekarang, konsep kapitalis ini yang menggerus kaum muslimin, para pemuda terkadang itu membuat orang itu untuk melangkah itu takut gitu ya. Ya, jadi sempat saya punya murid juga gitu ya. Ya kalau murid saya itu sekarang udah pada punya anak ternyata. Pas sebelum punya anak itu kan udah lulus kuliah. Kamu sudah selesai nih kuliahnya. Apa yang kamu harapkan? Aku Bu harus punya mobil, harus punya rumah gitu ya. Kamu itu pacaran, kamu harus segera nikah, saya gituin. Itu kalau sudah pacaran berarti kan sudah berani untuk berhubungan dengan dengan lawan jenis, berarti harus segera ke sana. Ya dia beranggapan seperti itu, aku harus punya rumah dulu Bu. Kalau udah punya rumah, baru dia siap untuk menikah. Nah itu adalah gambaran yang kurang tepat gitu ya, kurang tepat dalam konsep berumah tangga gitu ya. Padahal ketika menikah itu justru akan membawa kebaikan-kebaikan, membawa keberkahan-keberkahan, termasuk rezeki itu. Rezeki itu kan tidak hanya uang gitu ya, tapi justru anak itu adalah rezeki ya. Kita nggak tahu ya, gitu ya. Kita nggak tahu kadang bagaimana orang di luar sana itu bersusah payah untuk mendapatkan anak gitu ya. Itu kalau kita kita flashback, kita ingat-ingat gitu ya, itu membuat kita ya Allah benar-benar harus bersyukur banget gitu yang punya anak gitu ya. Dan kalau belum gitu ya, bagi pasangan yang belum ya di situ ikhtiar, jangan sampai menunda-nunda. Saya sempat dulu pas waktu awal nikah gitu ya, suka ditanya kan, suka ditanya sama teman-teman, sama kakak kelas, gimana kamu mau pingin langsung punya anak atau enggak gitu. Karena memang frame-nya itu kadang kalau karena nikahnya itu kan ta'aruf gitu ya, itu ada yang bilang ya pacaran dulu deh setahun gitu. Pacaran dulu 2 tahun gitu ya. Nah itu saya langsung ditegur sama teman saya gitu ya. Nggak boleh begitu, bahwa tujuan dalam pernikahan salah satunya adalah melanjutkan keturunan gitu ya. Kita nggak boleh mendikte Allah gitu ya, karena Allah itu yang berhak untuk memberikan apapun gitu ya. Kita jangan mendikte punya anaknya usia sekian gitu ya, usia sekian gitu. Nah, itu termasuk mendikte Allah ya. Jadi mungkin di situ perlu diperbaiki ya, keluarga tersebut, mungkin disampaikan sarannya, diperbaiki lagi visi misinya, kemudian keyakinan terhadap Allahnya bahwa rezeki itu insya Allah akan Allah berikan gitu ya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika ada suami yang tidak memberikan nafkah pada istri ya kali, tapi istri pun tidak mempermasalahkan apakah suami itu dosa. Nah ini yang harus belajar juga gitu ya. Yang harus belajar, istri itu juga harus tahu, suami pun juga harus belajar lagi. Karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa nafkah itu adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi untuk memberikan hak-haknya kepada istri dan anak-anak. Jadi kalau di dalam Islam itu bukan hanya saling ridho aja enggak gitu ya. Saya mah rela suami di rumah aja gitu yang ngurusin anak gitu. Ganti itu keran gitu. Istrinya sibuk bak-bik nyari duit gitu ya. Saya sama-sama ridho gitu ya.
tetap aja nggak boleh. Karena apa? Karena pada hakikinya di dalam Al-Quran tadi di surat Al-Baqarah bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Jadi kalau misalkan dia tidak berupaya untuk mencari nafkah, dia berdosa. Gitu ya. Ya kalau suaminya berdosa, nanti istrinya juga kecipratan kan. Apalagi kebalikan istrinya nanti yang banyak kerja di luar, ya nanti di situ akan terabaikan amanah-amanah yang di dalam rumahnya. Gitu ya. Jadi ya memang harus disampaikan lagi gitu ya kepada suami tersebut. Begitu Bu Devti. Iya, baik Ustazah. Kemudian ada lagi nih Ustazah yang japri ke saya. Ustazah mau bertanya, saya belum jelas tentang masa idah. Apa selama 4 bulan 20 hari itu kita tidak boleh keluar rumah atau bagaimana? Dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum syara? Ya. Baik, terkait masa idah. Sebentar ya. Babynya. Ustazah. Ya, tadi terkait dengan masa idah ya. Ya, jadi masa idah bagi suami yang meninggalkan istrinya. Bentar. Ya, tadi sempat terlempar lagi nih. Ya, jadi terkait dengan idah, gitu ya, apa yang harus dilakukan seorang istri ketika suaminya itu sudah meninggal, gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kalau di dalam Islam ya memang dia yang pertama itu tidak boleh berhias, tidak boleh keluar rumah, gitu ya. Tapi keluar rumahnya itu dalam hal yang apa namanya? Misalkan kayak rekreasi itu nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan untuk ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah itu masih boleh gitu ya. Kemudian terkadang kan ada ya. Sebenarnya kalau orang dalam pada saat berkabung itu harusnya kan dipenuhi ya, kebutuhannya itu dipenuhi. Kalau dalam Islam itu yang memenuhi siapa? Yang pertama itu adalah anggota keluarganya. Anggota keluarga itu ya kalau misalkan dia itu yang apa namanya yang meninggal itu anggota keluarga dari pihak suami dan pihak istri itu yang harusnya memenuhi. Tapi kan kondisi sekarang itu terkadang ada yang tidak sanggup gitu ya. Nah makanya di situ kadang ada yang bekerja lagi gitu ya. Nah, sebaiknya ya itu apa minta cuti dulu gitu ya. Selama 4 bulan 10 hari tersebut gitu ya. Seperti itu. Itu kalau kita mengambil amannya. Tapi kadang ada ulama yang membolehkan gitu ya karena itu sudah nggak ada solusi sama sekali gitu ya. Jadi dia harus tetap kerja gitu ya. Nah, itu ada yang bolehkan juga gitu. Tapi kalau yang saya pahami gitu ya, kalau yang paham Islam itu insya Allah keluarga itu akan peduli gitu ya, keluarga akan peduli untuk mengayomi istri yang ditinggal oleh suaminya gitu. Jadi tidak banyak ya sebenarnya hanya itu aja gitu. Hanya yang pertama itu tidak boleh berhias, kemudian
tidak boleh keluar rumah, itu termasuk juga tidak boleh dilamar. Tidak boleh dilamar. Jangan terima dulu kalau ada yang melamar, ya. Ada yang menyebutkan kalau hanya kiasan itu misalkan nanya-nanya gitu ya, kamu udah siap belum nikah lagi gitu ya. Nah di situ tidak boleh menerima gitu. Jadi tidak boleh memberikan janji gitu. Oh ya nanti kalau idahnya udah, nah itu saya mau gitu. Nah itu belum boleh. Itu hampir sama menerima lamaran. Jadi tetap harus menjaga gitu ya, menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah, untuk tidak menerima lamaran. Itu saja mungkin Bu Devti untuk yang pertanyaan itu. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Ada 2 pertanyaan lagi Ustazah, dilanjutkan Baik. saja. Ya, dilanjutkan saja ya. Ya. 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, bagaimana solusinya jika suami susah melaksanakan sholat Jumat dan berhenti untuk tidak merokok lagi? Ya, tidak mau melaksanakan sholat Jumat ya. Nah, berarti di situ di pemahamannya meyakini bahwa sholat Jumat itu hukumnya apa, mungkin belum sampai gitu ya. Nah, salah satu yang harus kita sampaikan ya mencarikan guru. Kalau bisa kita carikan guru gitu ya. Biar apa? Biar suami juga ikut belajar. Suami juga ikut ngerti tentang agama Islam gitu ya. Jadi berupaya agar berdampingan ketika kita menginginkan surganya Allah itu bareng-bareng gitu. Nah ini masih banyak ya kalau nggak salah itu bapak-bapak itu yang nggak paham kalau sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib fardu ain. Nah itu masih banyak sekali yang nggak paham gitu ya. Ya jadi termasuk juga sampai kalau kita hati-hati itu kita jangan sampai berakad di waktu sholat Jumat itu, gitu ya. Karena di situ tidak akan diridhai oleh Allah gitu. Jadi kalau misalkan kita pesan Gojek gitu ya kan, bapak Gojeknya harusnya sholat Jumat ya. Tapi ternyata kita pesan misalkan GoFood dan sebagainya. Nah itu kita sama aja gitu ya. Menghalalkan bahwa dia itu jadi nggak sholat Jumat. Gitu. Ya jadi kalau misalkan ada suami yang masih seperti itu, yang pertama kita lakukan, kita sharing dulu, kita ingatkan gitu ya. Tapi kalau misalkan suaminya itu masih tetap nggak mau, ya kita ajak ke majelis ilmu gitu ya. Insya Allah banyak. Yang terakhir dan itu harus dari awal itu adalah selalu didoakan suami kita. Karena seorang pasangan suami istri itu harus saling mendoakan gitu ya. Biar apa ya? Biar benar-benar sakinah mawaddah warohmah gitu. Karena tidak ada keajaiban gitu ya, tidak ada pertolongan yang paling kita tunggu-tunggu, itu hanya pertolongan dari Allah gitu ya, seperti itu. Begitu Bu Devti. Ya. Untuk berhenti merokok juga ya Ustazah ya. Nah untuk berhenti merokok itu harus difahamkan gitu ya, hukumnya dan efeknya gitu ya, efek dari merokok. Nah ini mungkin Bunda Devti bisa kasih tips nih kali dari sisi kedokterannya seperti apa gitu ya. Bahkan ada keluhan ya kalau nggak salah tuh dari Menkeu itu dia mengatakan wah ini BPJS nih kebanyakan pasien para perokok aktif gitu. Ya jangankan dari situ gitu ya. Yang tidak merokok aja bisa jadi sakit gitu ya, apalagi yang merokok dan sudah tahu efeknya ya sebaiknya ditinggalkan. Mungkin Bu Devti mau menambahkan tipsnya gimana? Tipsnya kalau menurut saya yang pertama harus ada azam yang kuat ya, harus ada tekad yang kuat. Jadi motivasi dari diri sendirinya pun ya harus kuat. Kalau misalnya dengan cara medis ataupun cara non medis apapun, tapi dari dirinya sendiri pun tidak ada keinginan untuk berhenti merokok ya percuma saja. Kemudian yang kedua, ketika sudah ada azam yang kuat ya bisa dikurangi dengan tapering off dulu ya. Jadi pertama biasanya 10 bungkus satu hari kurangi jadi 8, 6, 4 ya. Terus kemudian bisa diganti dengan yang lain, misalnya permen atau yang lainnya. Tapi kebanyakan kegagalannya awalnya adalah di kurangnya tekadnya kurang kuat, sehingga mudah sekali untuk kembali lagi untuk merokok lagi seperti itu. Itu saja Ustazah. Iya, baik.
Iya, ya semoga yang masih merokok itu bisa Allah ini ya, Allah balikan hatinya menjadi lebih sadar lagi gitu ya, bahwa di situ sama sekali tidak ada manfaatnya gitu. Manfaatnya justru memberikan sumbangsih kepada keuangan kapitalis gitu ya. Karena penghasilan terbanyak dari pembuat rokok, pembeli rokok itu ya itu dari orang-orang yang memang merokok gitu ya. Dan di situ sumbangsihnya itu banyak sekali gitu. Dan sebenarnya itu adalah sebuah bisa dikatakan kemaksiatan juga gitu ya, karena tidak memberikan efek baik, tapi di situ dipelihara terus bahkan ditingkatkan gitu ya. Gitu. Ya, baik Ustazah. Ada satu pertanyaan terakhir ini Ustazah. Terakhir, jika uang istri disedekahkan tanpa izin suami, apakah berdosa? Karena jika izin suami akan berbeda pendapat tentang konsep sedekah sehingga akan terjadi pertengkaran. Bagaimana solusinya? Ya, ini uang istri ya, jadi bukan uang suami. Ya, ya. Jadi kalau uang istri itu mutlak milik istri, ya. Jadi terserah mau diapain, nggak perlu izin gitu. Ya, cuman terkadang kalau di dalam keluarga itu kan ada komunikasi saling keterbukaan gitu ya. Jadi misalkan ada suatu yang memang di situ sedekah, kemudian suami itu tidak mengizinkan, padahal kita ingin sedekah gitu. Ya kita ukur saja gitu. Ya mungkin kalau suami itu butuh gitu ya, misalkan kebutuhan anak sekolah kurang gitu ya, dari nafkah suami kurang, istri punya dana lebih gitu ya, lebih baik disedekahkan ke orang lain atau ke keluarga. Nah, yang pastinya lebih ke keluarga dulu gitu ya. Ya, jadi boleh saja gitu ya tanpa izin suami karena itu memang mutlak milik istri gitu ya, terkait dengan uang yang dimiliki oleh istri tersebut gitu ya. Nah, kemudian pemberian suami terhadap istri itu kalau yang di sini yang kita bahas ini adalah nafkah ya. Nafkah itu ya di situ harus rutin ya. Rutin setiap hari, selama hidupnya gitu ya. Kalau mahar itu seumur hidup ya sebelum nikah itu mahar gitu ya. Ketika pas nikah itu mahar gitu ya. Nah, itu cukup sekali gitu ya. Kemudian kalau yang namanya nafkah, yaitu selama istri hidup, selama anak hidup, ya itu harus dinafkahi gitu ya. Nah, terkait dengan nafkah batin gitu ya. Nah, maka di situ nafkah itu ya bisa dibicarakan gitu ya. Dan kita perempuan juga harus tahu gitu ya, bahwa sebenarnya kan ada manfaatnya ketika batin itu terpenuhi gitu ya. Secara psikologisnya itu seperti apa yang akan didapatkan seorang istri, kemudian suami pun akan ada efek positifnya, akan lebih semangat dan sebagainya. Kemudian batas waktu minimalnya itu secara kesehatan itu berapa hari, itu kita juga harus belajar gitu ya. Jadi jangan sampai insya Allah kalau di sini insya Allah semuanya suaminya terjaga semuanya gitu ya, karena di luar sana itu banyak yang ada yang jajan dan sebagainya gitu ya istilahnya gitu ya. Itu suatu yang biasa gitu ya, suatu hal yang biasa gitu. Bahkan ada yang sudah paham agama pun terkadang ada yang tergoda gitu. Ya. Alhamdulillah sudah kembali lagi. Masya Allah. Iya, Ustazah. Ya, untuk pembahasan nafkah, insya Allah ada pembahasan khusus ya, karena terkait dengan keuangan keluarga dan sebagainya, financial management. Ya, walaupun cuman sedikit itu juga perlu perlu ilmu juga gitu ya, seperti itu. Ya mungkin itu dulu kali Bu Devti pertemuan hari ini. Ya. Ya. Baik Ustazah, jazakallah khair atas materi yang telah diberikan. Jazakallah khair untuk pemerhati yang sudah bertanya. Semoga bisa terjawab semua. Nanti untuk kajian tentang parenting ini nanti akan ada lagi 2 minggu kemudian lagi. Karena minggu depan itu jadwalnya bahasa Arab. Terakhir nih Ustazah, ada take home message atau closing statement untuk kita
Mungkin sedikit Ustazah Iya, untuk baik. menyemangati kita. Ya, jadi dalam berkeluarga atau berumah tangga itu kan memang kita berharap selamanya ya sampai akhir hayat menjemput kita. Jadi kita jangan pernah bosan-bosan merawat komunikasi kita dengan pasangan kita. Mungkin itu aja, Bu Dokter. Ya, baik Ustazah, jazakallah khair atas materi yang telah diberikan. Masya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kami. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan Ustazah keluarga juga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa selalu memberikan ilmunya untuk kita. Dan semoga Allah mudahkan kita nih untuk bisa mengikuti selalu kajian baik online maupun nanti insya Allah bisa offline ya Ustazah, mudah-mudahan. Baik Ummahat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kajian online pada siang hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua ummahat. Jazakallah khair Ustazah dan jazakumullah khair ummahat yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Ya, sami-sami. Saya tutup ya ummahat.